Selamat malam. Irlandia saat ini tengah berada dalam fase pemulihan kritis setelah dihantam oleh badai Chandra. Sistem tekanan rendah ketiga yang melintasi wilayah Atlantik Utara hanya dalam kurun waktu 3 minggu pertama tahun 2026. Setelah badai Ingrid dan badai Goretti meninggalkan jejak kerusakan di awal Januari, badai Chandra hadir dengan tantangan yang jauh lebih kompleks. Curah hujan tinggi yang jatuh di atas tanah yang sudah jenuh air. Sejak Senin malam, 26 Januari, sistem ini telah bergerak cepat dari Atlantik, membawa hembusan angin yang mencapai kecepatan 110 km per jam dan curah hujan hingga 50 mm di wilayah timur dan tenggara. Met Eyrean, Lembaga Meteorologi Nasional Irlandia, bekerja sama dengan Met Office Inggris dan KNMI Belanda, secara resmi menamai sistem ini, Chandra, diambil dari Dewa Bulan dalam tradisi Hindu, sebagai bagian dari daftar nama badai musim 2025-2026. Dampaknya terasa seketika. Dari pantai berbatu di County Cork hingga jalanan padat di Dublin, badai Chandra telah melumpuhkan aktivitas warga, memutus aliran listrik ribuan rumah, dan menyebabkan meluapnya sungai-sungai utama yang sebelumnya sudah mencapai ambang batas kapasitasnya. Mengapa Chandra begitu merusak? Secara teknis, badai Chandra bukanlah badai dengan kecepatan angin tertinggi yang pernah tercatat, namun daya rusaknya terletak pada efek komposit. Meteorolog Rebecca Cantwell dari Met Eyrean menjelaskan bahwa badai ini bergerak ke arah utara melintasi daratan Irlandia dengan membawa sistem tekanan rendah yang dalam. Masalah utamanya bukan sekadar angin, melainkan saturasi tanah. Sepanjang Januari 2026, curah hujan di Irlandia telah melampaui rata-rata bulanan sebesar 140%. Akibatnya, tanah tidak lagi mampu menyerap air hujan yang dibawa Chandra. Setiap tetes air yang jatuh langsung mengalir ke permukaan, memenuhi selokan, dan akhirnya membanjiri bantaran sungai. Peringatan status yellow diberlakukan di seluruh pulau, sementara peringatan amber, oranye, sempat dikeluarkan untuk wilayah Irlandia Utara, khususnya di daerah pesisir timur di mana angin timur yang tidak biasa memberikan tekanan tambahan pada struktur pertahanan laut. Di wilayah pesisir, fenomena wave overtopping atau limpasan gelombang menjadi ancaman nyata bagi infrastruktur pelabuhan dan pemukiman warga di garis pantai. Gangguan terhadap mobilitas warga menjadi salah satu catatan terberat dari badai Chandra. Di sektor maritim, perusahaan feri seperti Irish Ferries terpaksa membatalkan rute utama melintasi Laut Irlandia. Jalur sibuk antara Dublin ke Holyhead dan Rosslare ke Pembroke sempat dihentikan total pada puncak badai pada Selasa, 27 Januari, karena ketinggian gelombang yang ekstrim yang membahayakan keselamatan pelayaran. Di udara, Bandara Dublin dan Bandara Shannon melaporkan puluhan penundaan jadwal penerbangan. Hembusan angin samping, crosswinds, yang kuat memaksa pilot melakukan prosedur go-round atau pengalihan pendaratan, menciptakan efek domino pada jadwal penerbangan transatlantik yang baru saja pulih dari badai salju di Amerika Serikat beberapa hari sebelumnya. Di darat, situasinya tidak kalah pelik. Jaringan kereta api nasional memberlakukan pembatasan kecepatan maksimal demi keamanan, sementara pohon-pohon yang tumbang akibat tanah yang lunak menimpa jalur rel dan kabel listrik. Puncaknya, ribuan properti dilaporkan kehilangan akses listrik. Tim teknis dari SB Networks harus bekerja di tengah cuaca ekstrim untuk memulihkan koneksi, meskipun medan yang berlumpur dan banjir menghambat alat berat untuk mencapai lokasi kerusakan. Banjir sungai menjadi ancaman yang paling menghantui. Di wilayah Tenggara, seperti Waterford dan Wexford, tim penanggulangan bencana telah diaktifkan sepenuhnya. Waterford City County Council mengerahkan penghalang banjir portabel dan ribuan karung pasir untuk melindungi pusat bisnis kota. Namun, di wilayah pedesaan, sungai-sungai seperti River Stour di Inggris, yang juga terkena dampak sistem yang sama, dan beberapa sungai kecil di Irlandia telah meluap. Di beberapa titik, air setinggi lutut orang dewasa telah masuk ke area pemukiman. Pemerintah Irlandia melalui Departemen Perlindungan Sosial telah mengaktifkan skema bantuan kemanusiaan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan fisik akibat banjir. Meskipun tidak ada laporan korban jiwa di wilayah Irlandia hingga saat ini, imbauan, stay back, stay high,
Stay Dry dari penjaga pantai Irlandia tetap digaungkan. Warga diminta menjauh dari dermaga, tebing, dan jalur air. Banjir di jalan raya juga menjadi jebakan mematikan. Banyak pengemudi yang meremehkan kedalaman air, yang akhirnya menyebabkan kendaraan terjebak dan membutuhkan evakuasi darurat. Memasuki hari Rabu, 28 Januari, pusat badai Chandra mulai bergerak melemah menuju laut utara. Namun, para ahli memperingatkan bahwa bahaya belum sepenuhnya berlalu. Risiko banjir susulan tetap tinggi karena air dari wilayah hulu masih bergerak menuju muara. Pembersihan puing-puing, pohon tumbang, dan lumpur diperkirakan akan memakan waktu hingga akhir pekan ini. Badai Chandra menjadi pengingat tajam akan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim di Eropa Utara. Dengan 3 badai besar dalam 1 bulan, infrastruktur Irlandia kini diuji melampaui batas normalnya. Program penanggulangan banjir nasional kini menjadi agenda mendesak yang harus dievaluasi kembali oleh pemerintah di tahun 2026 ini. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan, pastikan untuk terus memantau pembaruan terkini dari aplikasi Met-Airean dan mengikuti petunjuk dari otoritas lokal. Tetap waspada, tetap aman, dan prioritaskan keselamatan di atas segalanya. Demikian laporan khusus mengenai Badai Chandra, Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.